Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang dicurahkannya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore hari ini, pada hari kelima puasa, hari ke-6 ya, hari ke-6 puasa, kita mendapatkan karunia yang tidak terkira, karunia iman, Islam, dan tentunya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita dapat menjalankan ibadah puasa hari ini. Semoga ibadah puasa kita, sholat kita, zikir kita, tilawah kita, ta'lim kita, dan semuanya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzmah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji tentang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan bagaimana adab-adabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa ayat yang ditulis oleh Imam Nawawi yang berkaitan dengan bab ini, yaitu perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita sudah menyampaikan di pembahasan yang keempat ya. Sekarang kita akan lanjutkan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ini surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, lamnya ini adalah lam zaidah yang fungsinya adalah
litakidil qasam ya, untuk menguatkan sumpah. Ini ada sumpah di sini, ada wawu qasam di sini. Kemudian ada lam, bukan berarti maka tidak. Lam ini kalau lam alif gini, kalau arti harfiahnya itu tidak, tetapi ada lam yang sifatnya adalah zaidah, yang fungsinya adalah untuk menguatkan sumpah tadi, litakidil qasam. Jadi ini menguatkan sumpah ini. Fala warabbika, ya, maka demi Tuhanmu, dan bukan hanya demi tapi dikuatkan dengan lam tadi. Maka demi Tuhanmu, ya, mereka tidak akan beriman gitu ya. Sampai mengikuti seperti ini, sampai kondisinya seperti ini. Jadi itu ada penguatan tambahan. Fala warabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak akan beriman. Itu mereka yang disebutkan di sini terkait dengan ayat sebelumnya. Ini memang tidak disebutkan di sini karena bukan khusus kajian tafsir ya. Ini kajian kitab Riyadhus Shalihin. Jadi ayat ini dikutip oleh Imam Nawawi. Tetapi ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu orang-orang munafik. Ya. Mereka tidak akan beriman, ya, dengan iman yang sesungguhnya. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau hakim, pemutus perkara. Mereka menjadikan engkau pemutus perkara sebagai hakim. Fima syajara bainahum, pada apa saja yang mereka perselisihkan. Ya, ya. Jadi ini juga berlaku kepada kita tentunya, ya, kepada kaum mukminin. Jadi tidak akan beriman seseorang itu sampai kalau ada sesuatu masalah itu kemudian mereka mendatangi Nabi untuk meminta keputusan. Kemudian summalaya jidu. Kemudian mereka tidak dapatkan, tidak menemukan fi angfusihim, di dalam jiwanya, di dalam hatinya, harojan, ada sesuatu keberatan, ya. Ada sesuatu yang tidak puas, ya, dongkol gitu ya. Mimma qadaita, pada apa yang engkau telah putuskan. Wa yusallimu, dan mereka bertaslim, ya, mereka menerima taslima dengan penerimaan yang sepenuhnya. Ini sangat dalam ini maksud dari ayat ini. Jadi ada dua sisi. Ada dua sisi seorang itu dikatakan betul-betul beriman. Di dalam sisi yang pertama adalah sisi batin, sisi jiwa. Ketika ya seorang itu mengaku beriman pada masa Nabi, kemudian mereka ada perselisihan, maka mereka ya akan mendatangi Nabi untuk meminta keputusan. Ini terkait dengan ya salah satu dari asbabun nuzul adalah peristiwa berselisihnya Zubair ya dengan sahabat Ansor tentang pengairan ya, pengairan. Itu ada kolam yang di situ ada aliran air yang itu digaleng apa kalau kita ya digaleng, ditutup ya. Kemudian tetangganya tadi sahabat Ansor minta supaya dibuka. Nah, sahabat ini nggak mau, yang satunya Zubair ini nggak mau karena airnya ya mungkin terbatas dan sebagainya. Sementara sahabat yang tadi membutuhkan untuk pengairan kebunnya. Maka jadi perselisih mereka, kemudian mengadu kepada Nabi. Nah, kemudian singkat kata, ya, akhirnya kemudian ya ada sesuatu yang menjadikan Nabi itu keputusannya itu sedikit sedikit apa ya kurang puas gitu mereka salah satunya kurang puas sehingga kemudian turut ayat ini ya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Jadi ketika Nabi sudah memutuskan ya keputusannya, maka hati tidak ada lagi dongkol, hati tidak ada lagi kemudian tidak puas, apalagi terucap gitu ya. Itu tidak seperti itu orang beriman. Ya, ini kepada Nabi tentunya ya. Tidak seperti itu. Dan kemudian ya selain hati menerima, dengan hati itu tidak ada rasa tidak puas, ada dongkol ya. Juga wa yusallimu taslima. Itu menerima dengan
penerimaan yang sepenuhnya. Ini di sisi zahir. Jadi dilaksanakan dengan pelaksanaan yang sebaik-baiknya gitu. Bukan kemudian ya menerima tapi tidak dilaksanakan. Itu tidak demikian dikatakan beriman dengan iman yang sungguh-sungguh. Jadi apa keputusan Nabi tadi diterima dan dilaksanakan. Tanpa ya kalau masih ada yang gerundel tadi itu ya berarti keimanannya belum iman yang sebenar-benarnya iman. Demikian pula kita sebagai kaum muslimin ya, ya ketika ada perintah-perintah Nabi ya ini ya, perintah menjaga sunnah Nabi ini, maka apapun yang diperintahkan oleh Nabi itu kita laksanakan semampu kita tentunya. Dan tidak ada kemudian di dalam hati kita apa ini maksud Nabi ini ya. Kok begini begitu. Ini nggak logik. Misalkan begitu. Ini nggak logis ini. Perintah Nabi yang ini nggak logis misalnya. Nah itu maka kalau seperti itu kita dikatakan di sini juga sama. Tidak beriman dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Fala wa rabbika. Ini dikuatkan tadi. Sumpah ya. Maka demi Allah, demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sampai menjadikan engkau hakim ya atas apa yang terjadi, apa yang mereka perselisihkan dan mereka ya tidak menemukan di dalam hatinya satu keberatan sedikit pun dan mereka melaksanakan dengan sepenuh-penuhnya pelaksanaan ya wa yusallimu taslima itu adalah juga melaksanakan dari sisi zahir dan sisi batin itu sama itu menerima dan kemudian melaksanakan. Nah, kadang-kadang kita kan dengan yang lain, dengan manusia yang lain ya, tentu dengan Nabi jangan sampai ya. Kalau dengan Nabi jangan sampai. Mungkin dengan siapa, dengan pimpinan kita atau siapa, mungkin karena kita nggak cocok begitu ya, kita ngomong di belakang. Kita ngomong di belakang atau kemudian di mana mana yang kita tidak puas gitu ya. Nah, apalagi kemudian mengungkapkan itu di media sosial dan sebagainya. Yaitu kalau kepada Nabi maka sangat berbahaya sekali. Ya. Bahaya sekali. Jadi kita apapun yang datang dari Nabi, ya sunnah-sunnah Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi, semua kita terima dengan lapang dada, dengan penerimaan yang sebenar-benarnya dan kita laksanakan semampu kita. Semampu kita itu bukan berarti semau kita, ya semampu kita tuh sampai maksimal kita bisa melaksanakan itu. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ini ayat terkait dengan perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini ya. Memang ini teks kitabnya memang seperti ini ya. Apa adanya saya sampaikan. Kalau ayat lengkapnya adalah surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, taatlah. Taatilah Allah wa ati'ur rasul dan taatilah Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dua kali ini atiullaha wa atiur rasul. Ini ada satu ketika ada sahabat Nabi ya menyampaikan nasihat kepada sahabat yang lain di depan Nabi yang menyatakan bahwa kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang tidak taat kepada keduanya, maka ya eh, dia akan mendapatkan nanti siksa. Itu ditegur oleh Nabi, jangan engkau sampaikan keduanya, tapi sebutkan Allah dan Rasulnya gitu. Jangan engkau sampaikan keduanya, keduanya itu maksudnya Allah dan Rasulnya. Jangan dengan bahasa isim domir, ya harus jelas dengan isim zohir, ya. Kalau menyebutkan Allah dan Rasulnya itu tidak boleh huma gitu ya, atau tidak boleh kuma, ya harus dibaca satu-satu Allah dan Rasulnya. Itu adab. Itu bagian dari adab. Jadi jangan kita sampaikan juga, mari kita taati Allah dan Rasulnya dan kita jangan bermaksiat kepada keduanya. Itu kita tidak beradab. Itu. Ya, kita tidak beradab. Ya, kita sebutkan Allah dan Rasulnya. Nah itu sudah di
dinyatakan oleh Nabi jangan demikian, ya. Maka di sini, wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ya disebutkan di situ ada dua tafsir ya untuk ulil amri ini. Yang pertama adalah pemegang pemerintahan ulil amri, yang kedua adalah ulama. Ya, kenapa? Karena taat yang ketiga itu, taat kepada ulil amri itu adalah taat yang muqayyadah. Kalau taat dengan Allah dan Rasulnya itu taat yang mutlak, taat yang mutlak, tidak ada kata tidak. Ya, taat sholat ya sholat gitu ya, zakat ya zakat, mampu kita, haji ya haji dan seterusnya. Tapi taat kepada ulil amri itu muqayyadah, itu terkait dengan apakah perintah itu ya sesuai atau tidak melanggar dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya atau melanggar. Nah, itu terkait itu. Jadi tidak mutlak untuk taat kepada ulil amri. Maka kemudian ya ulama yang menafsiri bahwa itu adalah ulil amri itu adalah ulama. Karena apa? Karena bisa jadi ulil amri itu ya tidak tahu hukum-hukum agama gitu. Sehingga kemudian dia kemudian memutuskan satu perkara harus ada fatwa ulama. Apakah ini sesuai dengan eh, aturan Allah dan Rasulnya atau tidak? Yang tahu para ulama. Sehingga kemudian apa yang diperintahkan oleh ulil amri tadi itu juga dengan lisensi para ulama, oh ini tidak melanggar, maka wajib juga kita taat. Itu kalau ini ya, kalau prosedurnya seperti itu. Tapi insya Allah ya ulil amri kita itu sudah tentu sangat memperhatikan hal demikian ya. Tidak kemudian mari kita halalkan minuman keras, kan tidak mungkin seperti itu ya. Jadi hal-hal yang kemudian tidak ada di Al-Quran dan hadis itu butuh keputusan ulama di situ. Maka ada namanya kias. Ada namanya kias. Sesuatu yang terjadi belakangan ini bisa saja sesuatu yang tidak terbahas di dalam Al-Quran maupun hadis secara tafsili, secara rinci itu tidak. Tapi secara global ada. Hanya saja ketika ketemu secara rinci, ini bagaimana ini? Ya, sementara di Al-Quran secara umum, hadis juga mungkin secara umum. Ya, maka ini perlu kias, perlu ijtima ulama di situ. Ya, tidak bisa kemudian kita langsung saja begitu ya. Untuk permasalahan-permasalahan yang rinci dan tidak terbahas secara spesifik di Al-Quran dan hadis. Untuk sesuatu yang sudah spesifik di Al-Quran dan hadis, maka itu mutlak kita taati. Mutlak kita taati. Itulah penjelasan ulil amri. Kemudian fa'in tanaza'tum fi syai'in. Apabila engkau ya berselisih atau bertentangan ya, berbeda pendapat fi syai'in pada satu perkara. Ini syai'in ini perkara apapun. Syai'in ini adalah isim nakirah ya. Perkara apapun kalian ada perselisihan, maka farudduhu ilallahi war rasul. Dengan tidak disebutkan farudduhu ilaihima. Tidak demikian juga disebutkan ilallahi war rasul. Maka tadi sahabat yang menyampaikan, ya, mari kita taati Allah dan Rasulnya dan jangan kita bermaksiat kepada keduanya. Keduanya itu tidak beradab. Bilang keduanya itu kurang beradab. Maka ditegur oleh Nabi. Ya, sebutkan itu Allah dan Rasulnya. Maka apabila kalian berselisih, berbeda pendapat pada suatu perkara apapun, ya, maka farudduhu ilallahi wa rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah artinya adalah kepada Al-Quran, kepada Rasulnya adalah kepada sunnah-sunnah Nabi. Kembalikan, lihat lagi. Ya, kalau perselisih tentang perkara apa ini, ada nggak di dalam Al-Quran? Ada ini keputusannya A, ya kita harus mengikuti A. Kamu yang B harus ikut A, gitu. Oh, di Al-Quran masih global. Kemudian dilihat dari hadis-hadis Nabi. Ya, oh di sini ada nih harus A juga. Maka yang B juga harus mengikuti A, itu mutlak. Tapi kalau kemudian masih juga ya berselisih paham dan saat itu Nabi masih hidup, farutuhu ilallahi wa rasul, maka keputusan itu selesai.
ya selesai saat berada di hadapan Nabi. Selesai. Nah, ini selesai. Tapi kemudian ketika ini Nabi sudah wafat, ya, kemudian generasi terus berselisih, ya, tidak ada pemutus perkara seperti Nabi. Ya, kalau saat Nabi masih hidup selesai semua masalah, ya, tuntas gitu. Nah, tetapi ketika Nabi sudah wafat, maka itu butuh otoritas para ulama. Ya, tidak bisa kemudian kita hanya ini menurut saya Anda siapa begitu, ya. Ada majelis ulama yang kemudian punya wewenang untuk itu, ya, majelis ulama di situ. Ya. Kita serahkan kepada mereka yang punya kapasitas, yang punya ilmu, punya syarat-syarat untuk memahami Al-Quran dan hadis, ya, lebih paham daripada masyarakat awam, maka perkara itu serahkan kepada mereka. Bagaimana keputusannya kita ikuti, ya, jangan berselisih menyelisihi mereka, gitu ya. Kecuali kita punya kapasitas yang sama atau melebihi majelis ulama itu, ya itu ya barangkali punya ini yang berbeda begitu ya. Ya, maka perselisihan itu ya sampai akhir zaman ya akan terus ada begitu. Itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perkara ketika para sahabat itu berselisih selesai di hadapan Nabi, tapi kemudian setelahnya maka perlu ada majelis ulama, ya. Kecuali kita paham betul itu sudah sharih gitu ya. Jelas ini ada di Al-Qur'an, jelas ini ada di hadis. Ya, mau apa begitu ya. Maka itu yang ditaati. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Ya, ketika itu Anda lakukan ya semua itu, ya, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lakukan itu tadi. Apa itu? Adalah mengembalikan, ya, perkara-perkara itu ke Al-Quran dan hadis. Jadi ada syarat ini in syartiyah. Jawabnya adalah disimpan. Jawabnya apa? Jika kalian beriman dan kepada Allah dan hari akhir, maka lakukan tadi itu. Ya, apabila kalian mendapatkan satu perkara yang kalian perselisihkan, kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Qala ulama, ya, berkata para ulama, maknanya ini Allah, ya, maknanya ilallahi wa rasul adalah ilal kitab wa sunnah. Itu mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan kita eh, melepaskan diri dari Al-Quran dan sunnah. Apa saja kita lihat di Al-Quran ada enggak itu. Atau di hadis ada enggak? Wah, enggak paham. Tanya kepada para ustadz, para guru. Tanya kepada para ulama yang lebih paham. Jangan kita kalau tidak mampu atau tidak ada kapasitas, kemudian mengartikan sendiri ayat-ayat, hadis, dan seterusnya. Yang ada adalah nanti kita tidak paham. Misalkan tadi fala wa rabbika, kita pahamnya bahasa Arab ya, paham harfiah gitu. Tidak paham fungsi masing-masing huruf, apa ini hurufnya huruf zaidah atau bukan, apa kegunaan huruf zaidah itu. Kita maknakan letterlek gitu ya. Fala dan tidak gitu ya. Maka ini kita jadi salah ya. Salah satu contoh kita salah dalam memahami ayat. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad Allah." Ya. Man siapa saja yuti'ir rasula yang taat kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad Allah. Maka sungguh dia telah menaati Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah. Itu terusnya ayat. Jadi siapa saja yang taat kepada Nabi Muhammad SAW itu sudah dapat lisensi dari Allah
maka otomatis akan taat kepada Allah. Ya, kebalikannya, barang siapa yang berpaling dari Nabi Muhammad SAW, ya, tidak mau menaati Nabi Muhammad SAW, maka ya mereka tidak menaati Allah, kan gitu. Ya, ini kalau orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi itu maunya taat kepada Allah, tapi tidak mau kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena ada kedengkiannya, ya, sebab Nabi Muhammad bukan dari bangsanya, bukan dari keturunan Bani Israel. Itu yang menyebabkan dia tidak mau taat, ya. Ya, sudah ditunggu-tunggu lama, ya, Nabi akhir zaman ya akan datang dari Bani Israel, ternyata datang dari Bani Ismail. Ya, kemudian itu menyebabkan dia tidak mau menaati Nabi, mencampakkan Nabi. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka, dan sungguh engkau Muhammad, latahdi, sungguh-sungguh engkau memberikan hidayah, membimbing manusia, ya. Ini artinya adalah membimbing, ya. Mengajarkan manusia ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Bentar Bapak Ibu ya, lupa saya ayatnya ini. Ini lengkapnya kita cari dulu. Itu surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ilallahi tasirul umur. Itu adalah lengkap ayatnya. Jadi ini ayat ini juga ya beri penjelasan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah pembawa hidayah, pembawa cahaya, ya. Maka Nabi yang membimbing kita, ya, kaum muslimin. Tetapi hidayah itu sendiri itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sudah mengerahkan berbagai upaya untuk mengajak misalkan pamannya Abu Thalib. Ya, Nabi itu sumber hidayah gitu ya. Al-Quran ya turun kepada beliau dan semua ucapan beliau ya tindak tanduk beliau semuanya itu adalah sumber hidayah. Tetapi ya pamannya sendiri Abu Thalib juga tidak beriman kepada Allah. Ya, masih beriman kepada eh, agama nenek moyangnya itu. Maka Nabi adalah sumber hidayah, Nabi adalah mengajarkan, tetapi hidayah itu sendiri itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mengikuti Nabi, meskipun jelas sampai kepada kita Al-Qur'an dan hadis, tapi kita tidak mengikutinya, ya sama dengan ya Abu Jahal yang sudah menyaksikan Nabi tapi tidak mau mengikutinya. Jadi untuk bisa kita mendapatkan hidayah, ya kita mengikutinya. Maka terangnya matahari tetap akan menjadi gelap bagi orang-orang yang buta.
Ya. Jelas ada di depannya Nabi Muhammad, jelas ada di depannya adalah sumber hidayah, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah. Kenapa? Ya, itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Adalah jalan yang lurus adalah siratil ladzi adalah jalannya Allah, ya, alladzi lahu, yang zat yang kepunyaannya adalah segala sesuatu, fis samawati, ada di langit-langit, wa ma fil ard, dan di bumi. Jadi segala kepunyaan Allah Subhanahu wa taala semuanya milik Allah. Semua ada di langit dan bumi adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Pemilik semuanya ini, jalannya Allah adalah agama Islam. Ya, agama Islam itu adalah siratillah. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya, setiap kita membaca suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Maka ditafsiri jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, ya, bukan jalannya orang-orang yang, ya, terlaknat, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jadi jalan ini sudah diikuti oleh orang-orang begitu. Jalannya Allah, agamanya Allah ini, agama Islam ini sudah dijalani oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita meminta kepada Allah untuk bisa mengikut jalan itu, ya. Yang sudah melalui jalan itu orang-orang. Artinya bukan jalan yang tidak mungkin bisa kita ikuti. Jadi agama Islam itu adalah agama yang manusiawi. Maka Allah mengutus Nabi-Nya Muhammad SAW utuh berupa manusia. Tidak sampai kemudian naik ke derajat Tuhan atau naik menjadi malaikat. Tapi manusia secara utuh, ya, secara fisik, ya, utuh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah mudah. Kenapa? Karena beliau manusia. Bagaimana beliau juga tidur, bagaimana beliau juga makan, bagaimana beliau juga eh, bergaul dengan istrinya, ya, dan bisa menelusuri sejarahnya dari mulai kecil, mulai bayi, ya, itu tercatat semua, ya, tercatat semua sejarah itu, dan banyak kitab-kitab sirah Nabi. Jadi orisinil, apa itu namanya, otentik itu. Jadi sejarahnya Nabi itu otentik. Hadis-hadisnya Nabi sampai kepada kita itu otentik. Ada jalur-jalur yang sangat ketat di situ. Maka semua yang dari Nabi itu, ya, otentik. Dan Nabi adalah manusia. Maka karena beliau manusia, mengikuti manusia itu tidak sulit. Ya. Beda ketika kita mengikuti yang bukan manusia. Ya. Malaikat misalnya, ya, sulit sekali. Gitu. Yang tidak tidur, yang tidak makan, tidak punya nafsu. Mengikuti itu ya sulit. Ya. Agama kok kemudian melarang melarang umatnya atau melarang pemimpin umatnya untuk menikah. Itu sulit itu, bukan agama manusiawi. Kok tidak boleh menikah misalkan, itu sulit sekali karena bukan manusiawi. Atau agama yang kemudian menyuruh umatnya untuk puasa, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan misalkan. Atau tidak makan, tidak minum selama sekian hari, itu sulit. Sehari semalam aja sulit, 2 hari 2 malam aja sulit. Kita di puasa itu dari fajar sampai maghrib saja. Setelah itu makan segera. Setelah itu ketika datangnya maghrib segera makan. Tidak boleh kita tunda-tunda. Nah, tidak mengikuti sunnah itu. Ini manusiawi sekali. Sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Itu manusiawi sekali itu. Jadi mengikuti agama Islam ini nyaman, ya. Karena agama ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu agama Islam, ya, adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya, mereka yang selamat itu. Para nabi, para rasul. Kita akan mengikutinya, para sahabat, para ulama. Kita ikuti itu.
Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Nah, ini insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan atau kajian kitab Riyadhus Shalihin untuk sore hari ini. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita kesehatan, keselamatan, kekuatan iman, kekuatan Islam, ya, dan kekuatan ibadah sehingga kita bisa senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa ant. Inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya. Allahumma inna ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin da'watin la yustajabu laha. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran ma hamaltahu. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.